Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Soto, bukan Kamar Soto. Oke, di kesempatan kali ini menebus janji saya di konten yang kemarin, kita akan membahas mengenai treatment Chana Auranti bersama Aderi dari Aida 22. Ya, Aderi, langsung kita ke pokok pembahasan aja ya. Treatment Chana Auranti tentunya. Treatmentan Chana Auranti ya? Betul, karena kan saya tadi tuh bukan tadinya, sebenarnya tadi Montena, cuma di uploadnya pasti kamari. Nah gitu. Jadi melihat Chana Auranti di sini tuh warna-warnanya kan pada enak ya. Untuk gradasi warna, terus warna marking, itu kan yang saya nilai dari ikan-ikan di sini tuh gradasi warnanya dapat. Markingnya itu oren-oren gitu ayah. Kelihatannya tuh enak gitu. Enggak kan biasanya untuk Chana Auranti itu kuning ya. Kuning, standarnya kuning. Kalau P1 gitu baru datang biasanya warna kuning. Nah ini kan yang di sini tuh saya lihat semuanya tuh enak gitu, seiras serama, bukan serama, seirama. Warna oren. Warna oren. Nah, kita mau tanyain nih ke Aderi ya untuk treatmentannya. Yang jelas kita mau tanya dari mulai pencarian bahan kan. Bahan yang enak, yang menurut Aderi enak tuh yang kayak gimana nih? Kalau di Auranti ya, Auranti kalau nyari bahan-bahan kayak P1 nih, saya kecil, itu tergantung si hobi sih. Pengen si hobi itu tujuannya itu buat display, apa buat kontes. Nah, kalau saya pribadi nih buat harga jualnya bagus atau buat kontes masuk, itu biasanya nyari di marking ya. Kalau sekarang ya kalau dulu itu jarang banget, yang penting punya Auranti aja ya. Satu lagi dulu tuh, mangap dulu sama gondrong ya, itu banget. Gondrong, mangap itu sih tergantung hati ya, hobis ya. Ya sukanya itu ke yang gondrong atau ya nggak mementingkan marking juga kan. Kalau saya pribadi sih pasti dilihat di marking dulu. Marking yang tebel, rapi gitu kan, nggak harus simet sih, yang penting tebel biasanya sama rapi saja. Jadi yang di marking itu untuk posisinya tuh si tiap markingnya tuh tebal-tebal, bukan markingnya asal. Nah itu ya benar. Itu yang nyari yang tebal-tebal. Intinya sih yang kalau ikan-ikan P1 yang utama itu yang sehat ya, yang no jamur, yang gak ada jamur lah, ikan aktif. Itu sih awalan untuk nyari bahannya. Nyari bahan Chana Auranti. Nah, jadi untuk cari bahannya bisa kalian simak ya barusan dari Aderi itu kualitas dan yang dipilihnya itu seperti itu. Nah, untuk spek di Aderi ya. Ya, saya selanjutnya nih, setelah kita mendapatkan bahan nih, kita kan mulai rawat nih. Nah, ya kan itu tuh ada beberapa versi dan beberapa cara ngerawat. Ada yang mentingin mental dulu, ada yang mentingin glowingnya dulu. Nah, untuk Aderi sendiri lebih kemana dulu nih? Mungkin kalau awalan itu ya bikin dulu ikan nyaman mungkin ya. Sebelum ke mental tuh pasti bikin nyaman dulu. Bikin nyaman dulu si ikan, mungkin dari kualitas air. Itu kualitas air kan kalau Auranti itu di subtropis ya. Suhu yang dingin. Kebetulan di daerah saya sini suhunya dingin, sama airnya itu menggunakan air dari pegunungan, langsung sumber air lah, sumber air sudah dekat guys. Jadi itu yang saya gunakan ya, air yang kualitasnya bagus, yang udah diendapkan dulu, baru ikan masuk. Bikin nyaman dulu si ikannya. Itu biasanya kalau di settingan tank yang polos ya. Yang polos. Jangan dulu pakai substrat. Pakai. Jadi dalam arti polos itu nggak pakai tanaman. Ini mungkin ya nggak pakai apa namanya, buat persembunyian lah. Itu kan biasanya bagus juga untuk menaikkan mental si ikan. Jadi si ikan terbiasa. Berarti dari mulai kita membuat nyaman ikan tuh sangat berhubungan sekali dengan menaikkan mental. Ya, nanti kan kalau ikan udah nyaman, mental udah ini, baru progres ke warna. Langsung ke topik pembahasan, yaitu treatment warna Chana Auranti. Waduh. Nah, barusan kan udah ya step-stepnya udah dibilang sama Aderi sendiri. Nah, untuk Aderi sendiri, untuk pakan yang digunakan nih untuk Auranti di sini,
dari bahan ya, mungkin dari awal kita kasih kan ada beberapa orang yang ketika bahan harus makannya ini misalnya. Oh iya. Terus sampai udah ikan sampai sekian baru makannya pakai ini kan ada ya. Nah untuk Adede sendiri gimana nih dari mulai awal kan itu udah sampai tadi itu mental berarti ya, sampai nyaman dan mental. Nah mental baru situ, up warna mungkin ya. Betul. Kalau buat masalah pakan dulu nih, awalan pas ikan datang itu biasanya dipuasakan dulu. Wajib itu. Dipuasakan dulu selama mungkin 1 hari lah. 1 hari dipuasakan, itu awalan saya nggak langsung kasih pelet. Itu kan pasti ikan nggak mau makan pelet. Itu kasih pakan hidup kayak cacing sama katak mungkin bisa ya. Bancet bancet sawah, bancet suike. Gitu ya, untuk pakan mungkin pakai pakan hidup dulu. Selanjutnya itu kalau ikan udah nyaman, udah bisa dilatih menggunakan pelet juga. Berarti kombinasi lah. Awalnya masuk dulu pakan hidup, yang hidup cacing makan dulu. Ya, makan dulu, ikan udah sehat, udah enak. Baru kita kombinasikan dengan pelet. Pelet. Nah, peletnya nih, kira-kira mau dikasih tahu nggak nih? Ya mungkin udah sebagian udah pada tahu sih, nggak ada racikan khusus nggak ada. Kalau buat masalah pelet ya udah ada dibahas di video sebelumnya, udah saya bahas buat masalah peletnya. Dan kalau buat selingan pakan hidup mungkin ya, pakan hidup itu menggunakan pakan kayak cacing sama ujer kalau di sini. Cacing sama ujer? Ya. Bagusnya sih katak ya, lancet. Cuma dikarenakan agak sulit juga sama agak genyal ya batur guys. Genyal, jadi agak risih lah ya, agak pas ini. Soalnya di kamar satu juga ya untuk ngasih makan bancet tuh, giliran bancet yang kecil saya yang ngasih makan. Tapi bancetnya agak gede saya nggak mau getek. Jadi ya lebih baik cari pakan yang aman aja. Ya. Kalau pelet sih banyakan yang mengandung pigmen warna yang merah ya. Bisa juga dulu tuh pakai udang ya, udang basah. Oh, udang press. Iya, udang press itu kan ada pigmen warna merahnya juga, merah. Tapi kebanyakan sekarang banyak lah racikan pelet yang bagus-bagus. Kalau saya sih ya yang penting nggak ada yang spesial. Oh ini pelet racikan, ini nggak ada sih sebenarnya. Banyak kok beli di toko juga. Iya, yang red kayak gitulah. Pokoknya mah cari yang kemasan yang merah. Banyak red-redan ya gitu. Nah lebih jelasnya bisa kalian scroll, bisa kalian cari juga bebas, itu ada di kontennya Aida 22 mengenai pakan yang digunakan untuk cana auran di sini. Itu sih simpel. Soalnya kan untuk di sini kita udah kasih clue juga ya Ayah. Untuk pelet bebas, yang penting ayah red-redan gitu. Dan soalnya untuk pelet itu semuanya udah baik ya, udah diracik dengan sepenuh hati dan beberapa kali riset sehingga jadilah pelet-pelet itu gitu. Nah itu kembali lagi ke kita mau pakai yang mana ya. Gitu. Nah untuk takaran pemberian pakannya akan pakan hidup sama pelet tuh dikombinasi ya. Ya. Gimana nih? Ada sistem puasa atau enggak? Kalau dulu emang ya, saya sempat sistem puasa. Cuma kesini nggak pakai puasa. Jadi porsi pakannya itu untuk cana auranti setiap hari saya kasih. Saya kasih, cuma dengan catatan porsinya itu 1 hari itu 1 kali kasih makan. Itu mau pelet maupun pakan hidup. Itu 1 hari 1 kali dengan porsi nggak terlalu banyak. Jadi secukupnya aja. Ya. Misalkan sama selingan kan menggunakan pakan hidup juga. Misalkan dalam 1 minggu itu pakan hidup cuma dikasih misalkan hari Senin sama Kamis atau Senin sama Sabtu kayak gitu. Berarti untuk pakan hidup agak sedikit sama juga ya, bukan agak sedikit sama untuk sama kamar satu juga kan selalu merekomendasikan pakan hidup itu diberikan 1-2 kali dalam 1 minggu. Iya. Sisanya itu full pelet ya. Full pelet. Nah begitu untuk pemberiannya bisa disesuaikan sesuai dengan ukurannya. Jangan kalian beri over ya. Iya, jangan sampai buncit lah. Soalnya kalau buncit tuh kurang indah dipandang kayak gini kan. Aduh, gitu kayak sispek nanti kita enakan guys. Nah itu untuk pola pakan dari cana auranti tersebut. Nah sekarang
Lebih ke kan mungkin untuk mengeluarkan warna itu ada settingan tank ya. Settingan tank. Soalnya kan misalkan nih, biar warna ininya naik kita pakai settingan ini. Misalkan kalau ada di sendiri sih untuk settingan tank lebih kunciinnya tuh maksudnya sering menggunakan tank yang seperti apa untuk treatment warna. Oh, kalau untuk treatment warna kalau di saya pribadi ya. Mungkin kalau settingan tank itu selera juga. Dan ada juga kalau saya untuk menaikkan warna si Auranti itu di settingan tank yang background putih. Background putih sama subthreadnya itu warna merah. Itu emang kelihatan si warna itu agak pucat ya, nggak terlalu ngeblok lah. Kalau di background hitam biasanya ngeblok warna si ikan, mau warna apa sih namanya, badan si Aurantinya itu kan lebih hitam. Cuma kelemahannya dulu itu pas dipindahkan ke settingan tank, apalagi kontes ya. Kontes kan polosan serba putih. Polos gitu. Iya, jadi pucat. Oh, jadi si ikannya pas pindah tuh yang asalnya gerengseng gitu. Jadi pias, guys. Gitu. Jadi untuk settingan tank ada itu lebih ke kembali lagi ke hobi selera. Iya. Cuman untuk Aderi menggunakan background warna putih dan subset berwarna merah settingannya. Ya. Tapi di sini saya lihat bener sih. Oh iya, ningali teh. Nah, ini kan ini agak subset warna hitam, agak lebih apa ya namanya, lebih pekat lah si badannya itu. Berarti subset itu secara tidak langsung pengaruh juga ya. Pengaruh sih. Iya, kayak apa ya, kalau Cana itu kayak buron sih ya. Jadi kita berbicara menyesuaikan dengan lingkungannya dia lah. Jadi coba aja Auranti ditaruh di settingan full polos, full putih, itu warnanya akan pucat. Saya udah lihat itu di konten YouTuber, ada YouTuber Cana Aida 22 lagi. Ada ya. Coba yang polos. Berapa bulan tuh? Ada 2 bulan, mungkin 2 bulan lah. Benar pucat ya. Iya, kan? Turun warnanya. Warna ngeri. Kuningnya dan misalnya pucat. Nah, itu jadi jangan sesekali kalian nih, saran dari saya pribadi, jangan sesekali mencoba Cana Auranti di tank polos tanpa apapun, guys. Iya. Karena efeknya itu udah kita rasakan. Ke warna ya, ke warna akan lebih pucat. Nah, ada lagi nih nggak tips-tips dari Aderi untuk meningkatkan warna Cana Auranti? Untuk meningkatkan warna, kalau sekarang sih mungkin ini apa namanya, dari pakan ya. Sekarang iya pakan sama mungkin dorongan settingan tank yang lebih ini sih. Pakan sekarang udah pada jago, banyak pakan yang bagus-bagus, kerennya sampai warna itu up warna itu lebih cepat ya. Banyak sekarang di online, mungkin nanti saya cobalah satu persatu ya pakan yang lebih bagus itu. Wajib. Kalau belum pernah nyoba, belum mau jajal, gue berani rekomendasi. Iya itu. Kalau udah kita coba dan udah kita rasakan, ya mungkin kita lebih berani untuk merekomendasikan pakan anu lebih jos buat menaikkan warna. Nah, itu paling segitu ya untuk konten warna mah ya. Mungkin gitu. Apakah ada lagi? Kira-kiranya? Udah mungkin segitu. Udah ya. Nah, udah paling segitu dulu aja konten kita kali ini. Semoga bermakna dan menjadi ilmu untuk kita semua. Terima kasih banyak juga ya untuk Aderi udah mau saya repotkan gitu. Gak apa-apa. Yang penting sih buat para hobi ikan Cana itu, rawatlah ikannya sebaik mungkin. Sama air itu yang utama, rawat airnya sob. Itu air yang betul. Ada. Rawat air semaksimal mungkin, karena kalau airnya dirawat, ikannya akan sehat. Betul. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe, and share channel Kamar Sato dan channel Aida 22. Oke. See you.